Malam itu aku pulang kerja hampir pukul 11 malam. Tubuhku lelah luar biasa. Sejak pagi aku belum sempat duduk tenang karena pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Bahkan makan malam pun aku lewatkan demi menyelesaikan laporan yang diminta atasanku. Yang ada di pikiranku hanya satu. Aku ingin mandi, menyalakan AC sebentar, lalu tidur. Namun begitu aku membuka pintu rumah, suara mertuaku langsung menyambutku. Bukan sapaan. Bukan pertanyaan apakah aku sudah makan. Melainkan bentakan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Listrik mahal. Jangan nyalakan AC terus-terusan. Kamu pikir bayar listrik pakai daun? Aku terdiam. Padahal selama ini tagihan listrik rumah itu selalu kubayar dari gajiku sendiri. Bahkan cicilan rumah, biaya sekolah adik iparku, sampai kebutuhan dapur sebagian besar berasal dari hasil kerja kerasku. Tapi malam itu, aku diperlakukan seperti beban. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya duduk diam sambil bermain ponsel. Tidak membelaku, tidak mengatakan sepatah kata pun. Malam itu aku menangis sendirian. Dan malam itu pula aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang membuat seluruh keluarga suamiku menyesal. Karena keesokan paginya, aku pergi, dan aku tidak pernah kembali lagi. Halo sahabat air mata menantu, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Namaku Sari. Usiaku 38 tahun. Kalau melihat hidupku dari luar, mungkin banyak orang mengira aku wanita yang beruntung. Aku punya pekerjaan tetap. Aku punya suami. Aku tinggal di rumah yang cukup besar. Dan selama ini aku selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada banyak luka yang kusimpan sendirian. Ada banyak air mata yang kutahan setiap malam. Dan ada banyak penghinaan yang kutelan demi mempertahankan rumah tangga yang ternyata hanya bertahan di atas kesabaranku seorang. Malam itu semuanya mencapai batasnya. Hari itu aku berangkat kerja sejak pukul 6 pagi. Bahkan matahari belum benar-benar muncul ketika aku sudah berada di halte. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi besar di Yogyakarta. Pekerjaanku tidak ringan. Setiap hari aku harus berhadapan dengan laporan, data, tagihan, dan target yang tidak pernah habis. Namun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku tahu ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Cicilan rumah, tagihan listrik, belanja bulanan, biaya kuliah adik iparku, dan berbagai kebutuhan lain yang sebagian besar berasal dari gajiku. Ya, gajiku, bukan gaji suamiku. Karena Arif sudah hampir setahun terakhir sering berpindah-pindah pekerjaan. Kadang bekerja, kadang menganggur. Kadang punya penghasilan, kadang tidak. Tapi aku tetap bertahan. Aku tetap mendukungnya. Aku percaya suatu hari keadaan akan membaik. Sayangnya, kepercayaanku sering dibalas dengan diam. Malam itu aku baru keluar dari kantor hampir pukul 10 malam. Atasanku meminta laporan tambahan yang harus selesai hari itu juga. Semua teman kantor sudah pulang. Tinggal aku sendiri yang masih duduk di depan komputer. Mataku terasa perih. Punggungku pegal. Perutku bahkan belum terisi sejak sore. Tapi aku tetap menyelesaikan semuanya. Karena aku tidak ingin kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran keluargaku. Ketika akhirnya laporan selesai, aku memesan ojek online. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya memikirkan satu hal. Kasur. Aku ingin mandi, menyalakan AC sebentar, lalu tidur. Itu saja. Keinginan yang sangat sederhana. Namun aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah hidupku. Saat tiba di rumah, jam menunjukkan pukul 10:50. Aku membuka pagar perlahan agar tidak berisik. Lampu ruang tamu masih menyala terang. Televisi masih hidup. Aku masuk sambil membawa tas kerja yang terasa sangat berat. Assalamualaikum. Ucapku pelan. Bu Marni yang sedang duduk menonton televisi hanya melirik sekilas. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan apakah aku sudah makan. Arif duduk di sampingnya. Matanya fokus pada ponsel.
Jarinya sibuk menggulir layar. Bahkan dia tidak menoleh. Aku kembali mencoba tersenyum. Meski sebenarnya hatiku terasa sedih. Mas, aku pulang. Kataku pelan. Hanya itu jawaban yang kudapat. Aku menarik napas panjang. Lalu masuk ke kamar. Begitulah kehidupanku selama beberapa tahun terakhir. Pulang bekerja seperti orang asing. Tidak disambut. Tidak dicari. Tidak dirindukan. Aku membuka jilbabku perlahan. Bajuku basah oleh keringat. Udara malam terasa gerah. Aku mengambil remote AC. Lalu menyalakannya. Hembusan udara dingin mulai terasa. Aku memejamkan mata beberapa detik. Rasanya seperti mendapatkan sedikit ketenangan setelah hari yang panjang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Bu Marni berdiri di sana. Wajahnya terlihat kesal. Sari. Aku langsung berdiri. Iya Bu. Beliau menunjuk AC yang baru menyala. Itu dimatikan. Aku terdiam. Maksud Ibu? Listrik mahal. Bentaknya. Jangan nyalakan AC terus-terusan. Aku mencoba menjelaskan dengan tenang. Bu, saya baru pulang kerja. Cuma sebentar saja. Namun beliau tidak mau mendengar. Cuma sebentar. Cuma sebentar. Semua orang bilang begitu. Suaranya semakin keras. Memangnya kamu pikir yang bayar listrik siapa? Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu jawabannya. Akulah yang selama ini membayar tagihan listrik rumah itu. Setiap bulan. Tanpa pernah terlambat. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin ribut. Namun Bu Marni belum selesai. Beliau menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang sangat merendahkan. Lagi pula kamu itu cuma menantu. Aku membeku. Kamu tinggal di rumah keluarga suamimu. Air mataku mulai menggenang. Karena kalimat itu sangat menyakitkan. Rumah yang beliau maksud dibangun menggunakan tabunganku. Uang muka rumah itu sebagian besar berasal dari hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Tapi semua itu seolah tidak pernah ada. Semua jasaku seolah menghilang begitu saja. Aku menoleh ke arah pintu. Arif berdiri di sana. Aku berharap, setidaknya sekali, dia membelaku. Cukup mengatakan bahwa aku lelah. Cukup mengatakan bahwa aku juga berhak beristirahat. Tapi harapan itu kembali hancur. Karena Arif hanya menghela napas. Lalu berkata, "Sudahlah, Sar." Aku menatapnya, menunggu kelanjutan kalimatnya. Namun yang keluar justru membuat hatiku remuk. Nurut saja sama ibu. Air mataku akhirnya jatuh. Perlahan. Diam-diam. Karena saat itu aku sadar sesuatu. Bukan AC yang sedang dipermasalahkan. Bukan listrik. Bukan tagihan. Masalah sebenarnya adalah, aku tidak pernah dianggap bagian dari keluarga ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai berpikir untuk pergi. Pergi sejauh mungkin. Dan tidak pernah kembali lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. AC sudah kumatikan. Bukan karena takut tagihan listrik naik. Tapi karena aku sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Aku hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap dinding kamar yang terasa begitu asing. Di luar kamar, suara televisi masih terdengar. Bu Marni tertawa menonton acara favoritnya. Sesekali terdengar suara Arif ikut berbicara. Mereka terlihat baik-baik saja. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Seolah tidak ada seorang wanita yang baru saja mereka sakiti. Aku menarik selimut ke dada. Lalu memeluk lututku sendiri. Dan tanpa sadar air mataku kembali jatuh. Aku lelah. Bukan lelah karena pekerjaan. Aku sudah terbiasa bekerja keras. Yang membuatku lelah adalah perasaan tidak dihargai. Perasaan selalu dianggap salah. Perasaan menjadi orang yang paling banyak berkorban tetapi paling sedikit dihargai. Malam itu untuk pertama kalinya aku mulai menghitung semuanya. Semua pengorbanan yang selama ini kuberikan. Semua yang selama ini kuanggap sebagai bentuk cinta. Namun ternyata dianggap kewajiban. Bahkan mungkin dianggap tidak ada. Aku masih ingat saat pertama kali menikah dengan Arif 10 tahun lalu. Saat itu kami tidak punya apa-apa. Arif hanya pegawai kontrak dengan gaji pas-pasan. Sedangkan aku baru diterima bekerja sebagai staf administrasi. Kami memulai semuanya dari nol. Benar-benar nol. Aku tidak pernah malu. Aku justru bangga. Karena aku percaya kami akan tumbuh bersama. Aku percaya pernikahan adalah tentang saling mendukung. Namun ternyata aku yang lebih banyak mendorong.
Sedangkan Arif semakin lama semakin nyaman ditolong. Aku masih ingat saat uang muka rumah harus dibayar. Tabungan Arif tidak cukup. Aku menyerahkan hampir seluruh tabunganku. Tabungan yang kukumpulkan sejak sebelum menikah. Saat itu aku tidak berpikir panjang. Karena aku menganggap rumah itu rumah kami. Rumah masa depan kami. Rumah tempat kami akan menua bersama. Tapi malam ini, setelah mendengar kata-kata Bu Marni, aku sadar sesuatu. Di mata mereka, rumah itu tidak pernah dianggap rumahku. Aku hanya dianggap menumpang. Dan kenyataan itu terasa seperti pisau yang terus menusuk dadaku. Aku menghapus air mata. Lalu membuka aplikasi mobile banking. Angka-angka pengeluaran muncul di layar. Aku melihat satu persatu. Tagihan listrik, tagihan internet, belanja bulanan, biaya kuliah Rina, transfer ke rekening Arif, transfer untuk kebutuhan rumah. Semua tercatat jelas. Aku menatap layar itu cukup lama, lalu tersenyum pahit. Karena ternyata selama ini aku bukan hanya menantu. Aku juga seperti mesin ATM berjalan. Yang dibutuhkan saat ada tagihan. Yang dicari saat ada kebutuhan. Tapi tidak pernah dihargai sebagai manusia. Saat itulah pintu kamar terbuka. Arif masuk. Aku cepat menghapus air mata. Namun sepertinya dia tetap melihatnya. Kamu nangis? Tanyanya datar. Aku menggeleng. Enggak. Dia duduk di ujung ranjang. Lalu memainkan ponselnya lagi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha memperbaiki keadaan. Dan itu lebih menyakitkan daripada bentakan Bu Marni. Karena penghinaan dari orang lain masih bisa kuterima. Tapi pengabaian dari suami sendiri. Itu menghancurkan. Mas. Akhirnya aku memberanikan diri bicara. Kamu dengar apa yang ibu bilang tadi? Arif menghela napas panjang. Seolah pertanyaanku sangat merepotkan. Dengar. Terus? Dia menatapku sebentar. Lalu berkata, kamu juga jangan terlalu sensitif. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Karena lagi-lagi aku yang dianggap salah. Lagi-lagi perasaanku dianggap berlebihan. Aku sensitif. Kataku pelan. Ibu bilang aku cuma numpang di rumah ini. Arif kembali menghela napas. Ibu memang ngomongnya begitu. Lalu? Ya sudah, maklumi saja. Aku langsung tertawa kecil. Tertawa yang bercampur tangis. Karena jawaban itu benar-benar membuatku sadar. Selama ini aku berjuang sendirian. Aku mempertahankan pernikahan ini sendirian. Aku menjaga keluarga ini sendirian. Dan malam ini, aku mulai merasa tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Saat itulah ponsel Arif berbunyi. Dia langsung tersenyum melihat layar. Senyum yang sudah lama tidak pernah dia tunjukkan kepadaku. Jantungku langsung berdebar. Entah kenapa. Ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Aku mencoba melihat sekilas. Namun Arif buru-buru mematikan layar. Lalu berdiri. Aku keluar sebentar. Katanya, jam segini? Tanyaku. Iya. Mau kemana? Dia tidak menjawab. Hanya mengambil jaket. Lalu keluar dari kamar. Aku menatap pintu yang tertutup perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih buruk daripada penghinaan Bu Marni. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak kusadari. Sesuatu yang sedang disembunyikan Arif dariku. Dan malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu. Senyum yang tak pernah lagi dia berikan kepadaku. Aku tetap duduk di tepi ranjang setelah Arif keluar dari kamar. Pintu baru saja tertutup. Namun pikiranku sudah dipenuhi berbagai pertanyaan. Selama beberapa menit aku hanya menatap layar ponselku yang gelap. Mencoba meyakinkan diri bahwa aku terlalu curiga. Bahwa mungkin Arif memang hanya keluar sebentar. Bahwa mungkin tidak ada apa-apa. Namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sangat tidak beres. Aku mencoba mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Dan semakin kuingat, semakin banyak hal yang terasa aneh. Arif mulai sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Dia mulai memberi kode sandi baru. Dia sering keluar rumah dengan alasan bertemu teman. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai jarang berbicara denganku. Padahal dulu kami bisa mengobrol berjam-jam. Dulu kami bisa tertawa bersama meski hanya makan mie instan. Dulu kami bisa saling bercerita tentang apa saja. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu isi pikirannya. Aku melihat jam.
Pukul 11:30. Arif belum kembali. Aku mencoba meneleponnya. Tidak diangkat. 5 menit kemudian aku menelepon lagi. Tetap tidak diangkat. Dadaku mulai terasa sesak. Karena selama 10 tahun menikah, Arif hampir tidak pernah mengabaikan teleponku. Setidaknya dulu. Kini semuanya berubah. Sementara aku masih berusaha mempertahankan rumah tangga ini, aku mulai merasa menjadi orang asing dalam hidup suamiku sendiri. Tepat tengah malam, ponselku berbunyi. Aku langsung melihat layar. Bukan Arif, melainkan pesan dari Rina, adik iparku. Mbak belum tidur? Aku mengernyit. Karena biasanya Rina tidak pernah menghubungiku malam-malam. Belum. Balasku. Beberapa detik kemudian pesan berikutnya masuk. Mas Arif di mana? Jantungku langsung berdebar. Kenapa dia bertanya kepadaku? Bukankah Arif kakaknya? Memangnya kenapa? Pesan berikutnya muncul. Aku kira Mas Arif di rumah. Aku langsung terdiam. Karena semakin lama perasaanku semakin tidak enak. Sangat tidak enak. Aku mencoba menelepon Arif sekali lagi. Masih tidak diangkat. Dan malam itu menjadi malam terpanjang yang pernah kurasakan. Sekitar pukul 1 dini hari. Baru terdengar suara pagar dibuka. Aku langsung berdiri. Langkah kaki Arif terdengar mendekat. Lalu pintu kamar terbuka. Dia masuk sambil membawa senyum tipis. Namun senyum itu langsung hilang saat melihatku masih terjaga. Kok belum tidur? Tanyanya. Aku menatapnya. Lembur lagi? Arif terlihat gugup. Sedikit. Iya. Jam 1 malam? Dia tidak langsung menjawab. Lalu meletakkan ponselnya di meja. Ada urusan. Jawaban yang sangat singkat. Jawaban yang tidak menjelaskan apapun. Aku menarik napas panjang. Urusan apa? Arif mulai terlihat kesal. Sari. Iya. Aku capek. Kalimat itu langsung membuatku diam. Karena aku juga capek. Sangat capek. Tapi selama ini aku selalu mendengarkan keluhannya. Sementara sekarang, saat aku hanya meminta penjelasan sederhana, dia justru marah. Aku memutuskan tidak melanjutkan pertengkaran. Namun saat Arif pergi mandi, ponselnya yang berada di atas meja tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi muncul. Aku tidak berniat melihat. Sungguh. Tapi layar itu menyala tepat di depanku. Dan mataku tanpa sengaja membaca nama pengirimnya. Dewi Hati Merah 2. Jantungku langsung berdetak keras. Sangat keras. Tanganku mulai dingin. Karena aku tidak pernah mengenal wanita bernama Dewi. Dan yang membuatku semakin hancur. Pesan yang muncul di layar berbunyi. Hati-hati ya. Semoga istrimu tidak curiga. Dunia seakan berhenti sesaat. Aku membeku. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu berpikir. Karena kalimat itu terlalu jelas. Terlalu menyakitkan. Dan terlalu sulit untuk dijelaskan dengan alasan apapun. Air mataku langsung jatuh. Perlahan. Diam-diam. Aku tidak membuka ponselnya. Aku tidak membaca pesan lain. Karena satu kalimat itu saja sudah cukup menghancurkan hatiku. Saat itulah pintu kamar mandi terbuka. Arif keluar sambil mengeringkan rambutnya. Lalu melihatku yang sedang menangis. Wajahnya langsung berubah. Karena dia sadar. Aku telah melihat sesuatu. Sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami, aku bertanya langsung kepadanya. Siapa Dewi, Mas? Wajah Arif langsung pucat. Dan dari reaksinya, aku tahu. Jawaban yang akan kudengar setelah ini, mungkin akan menghancurkan seluruh hidupku. Kebenaran yang selama ini kutakuti. Siapa Dewi, Mas? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutku. Pertanyaan yang bahkan membuat suaraku sendiri terdengar asing. Lemah, terluka, dan penuh ketakutan. Arif langsung membeku. Handuk yang berada di tangannya terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat, sangat pucat. Dan saat melihat reaksinya, hatiku langsung tenggelam semakin dalam. Karena orang yang tidak bersalah biasanya akan langsung menjawab. Tapi Arif tidak. Dia justru diam. Diam yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Mas. Kataku lagi. Siapa Dewi? Arif menelan ludah. Lalu berusaha tersenyum. Senyum yang terlihat sangat dipaksakan. Kamu salah paham. Aku tertawa kecil. Tertawa yang bercampur air mata.
Karena kalimat itu adalah kalimat paling klise yang sering muncul ketika seseorang tertangkap berbohong. Salah paham? Aku menunjuk ponselnya. Pesannya jelas. Arif mulai terlihat gelisah. Itu cuma teman. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu dia sedang berbohong. Sangat tahu. Teman? Teman yang bilang semoga istrimu tidak curiga? Ruangan langsung sunyi. Arif tidak menjawab. Dan diamnya adalah jawaban. Air mataku mulai mengalir lebih deras. Karena selama ini aku selalu berusaha percaya. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku bekerja. Aku mengurus rumah. Aku membantu keluarganya. Aku bertahan menghadapi penghinaan ibunya. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. Sudah berapa lama? Tanyaku pelan. Arif langsung menggeleng. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Sudah berapa lama? Ulangku. Suaraku kali ini lebih tegas. Karena aku sudah lelah dibohongi. Arif akhirnya duduk di kursi. Kepalanya tertunduk. Dan detik berikutnya, dunia terasa runtuh di hadapanku. Hampir setahun. Aku langsung kehilangan napas. Hampir setahun. Artinya saat aku bekerja lembur. Saat aku membayar tagihan rumah. Saat aku menangis karena dihina Bu Marni. Saat aku berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Suamiku justru membagi hatinya dengan wanita lain. Air mataku tidak bisa berhenti. Kenapa? Hanya itu yang mampu kukatakan. Kenapa? Kenapa setelah semua yang kulakukan? Kenapa setelah semua pengorbananku? Arif memejamkan mata. Aku juga tidak tahu. Jawaban itu membuatku semakin hancur. Karena bahkan dia tidak berusaha menjelaskan. Tidak berusaha memperjuangkan kami. Tidak berusaha mempertahankan pernikahan ini. Saat itulah pintu kamar tiba-tiba terbuka. Bu Marni masuk. Mungkin mendengar suara kami yang mulai meninggi. Ada apa malam-malam ribut? Tanyanya. Aku menoleh. Air mataku masih mengalir. Bu. Iya? Arif selingkuh. Ruangan langsung sunyi. Aku menunggu. Menunggu kemarahan. Menunggu teguran. Menunggu seorang ibu memarahi anaknya. Namun yang terjadi justru membuatku semakin hancur. Bu Marni menghela napas. Lalu berkata dengan santai. Terus kenapa? Aku membeku. Benar-benar membeku. Bu. Kalau laki-laki cari perhatian di luar itu biasa. Jantungku seperti diremas. Karena aku tidak percaya kalimat itu benar-benar keluar dari mulutnya. Yang penting dia tetap pulang ke rumah. Lanjutnya. Air mataku jatuh semakin deras. Sementara Arif tetap diam. Tidak membela. Tidak menyangkal. Tidak melakukan apapun. Dan malam itu aku sadar. Aku tidak hanya kehilangan suami. Aku juga hidup di tengah keluarga yang tidak pernah menghargai diriku. Saat itulah Bu Marni menatapku tajam. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Kalau kamu tidak suka, silakan pergi dari rumah ini. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena untuk pertama kalinya, kalimat itu diucapkan secara terang-terangan. Pergi. Meninggalkan rumah. Meninggalkan semuanya. Aku menatap wajah Arif. Berharap. Meski hanya sedikit. Bahwa kali ini dia akan berkata sesuatu. Bahwa kali ini dia akan menghentikan ibunya. Bahwa kali ini dia akan memilihku. Namun yang kulihat justru membuat hatiku remuk. Arif menundukkan kepala. Dan tetap diam. Saat itulah sesuatu di dalam diriku akhirnya patah. Bukan karena perselingkuhan. Bukan karena penghinaan. Melainkan karena aku sadar, aku sedang berjuang mempertahankan sesuatu yang sudah lama ditinggalkan oleh orang lain. Malam itu aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya menghapus air mata, lalu membuka lemari perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Tanpa mereka sadari, keputusan terbesar dalam hidupku baru saja dibuat. Dan besok pagi, saat mereka bangun dari tidur, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi saat aku memilih pergi. Malam itu aku tidak tidur. Sama sekali tidak. Aku duduk di lantai kamar sambil menatap koper yang sudah setengah terisi. Baju kerja, dokumen pribadi, beberapa foto lama, dan barang-barang yang benar-benar milikku. Hanya itu yang kubawa. Tidak banyak. Karena ternyata setelah 10 tahun menikah, tidak banyak yang benar-benar menjadi milikku di rumah itu. Di luar kamar suasana sudah sunyi. Bu Marni tidur. Arif juga tidur. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi.
Seolah tidak ada rumah tangga yang baru saja hancur. Sementara aku masih duduk memandangi cincin pernikahanku. Cincin yang dulu kupakai dengan bangga. Cincin yang dulu membuatku percaya bahwa aku dicintai. Namun sekarang, cincin itu terasa seperti pengingat bahwa aku telah bertahan terlalu lama. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak menangis karena kehilangan Arif. Jujur saja, yang membuatku menangis adalah diriku sendiri. Aku sedih karena selama ini terlalu sering mengalah. Aku terlalu sering memaafkan. Aku terlalu sering memikirkan kebahagiaan orang lain. Sampai lupa menjaga harga diriku sendiri. Menjelang subuh aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat lelah. Mata sembab. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sesuatu yang berbeda. Keberanian. Mungkin kecil. Tapi ada. Dan keberanian itu cukup untuk membuatku melangkah. Pukul 5 pagi aku selesai merapikan semua barang. Aku menulis sebuah surat singkat. Bukan surat panjang. Bukan surat penuh kemarahan. Hanya beberapa kalimat. Kalimat yang selama ini tidak pernah mampu kukatakan. Aku meletakkan surat itu di meja makan. Lalu duduk sebentar. Menatap rumah yang pernah kuanggap sebagai tempat pulang. Rumah yang kubantu bangun. Rumah yang kubiayai. Rumah yang ternyata tidak pernah menganggapku keluarga. Saat itulah terdengar langkah kaki. Bu Marni keluar dari kamar. Beliau langsung melihat koper di sampingku. Wajahnya mengernyit. Mau kemana? Tanyanya. Aku berdiri perlahan. Mau pergi? Beliau tertawa kecil. Tawa yang membuat dadaku kembali sesak. Paling juga nanti balik lagi. Aku tidak menjawab. Karena dulu mungkin itu benar. Dulu aku selalu kembali. Selalu mengalah. Selalu meminta maaf meski bukan aku yang salah. Tapi kali ini berbeda. Sangat berbeda. Saat itulah Arif keluar dari kamar. Matanya masih mengantuk. Namun begitu melihat koperku, wajahnya langsung berubah. Sari? Aku menatapnya. Lama, sangat lama. Pria yang pernah menjadi pusat duniaku. Pria yang dulu kupercaya sepenuh hati. Pria yang akhirnya menghancurkan semuanya. Aku pergi, Mas. Kataku pelan. Arif langsung mendekat. Tunggu dulu. Aku menggeleng. Tidak. Sari, kita bisa bicara. Aku tersenyum pahit. Kapan? Ruangan langsung hening. Karena dia tahu maksudku. Kapan kita bisa bicara, Mas? Saat aku dihina? Saat aku lembur? Saat aku menangis? Saat aku tahu kamu selingkuh? Arif tidak mampu menjawab. Karena memang tidak ada jawabannya. Saat itulah Bu Marni kembali menyela. Kalau mau pergi ya pergi saja. Katanya ketus. Jangan drama. Dadaku langsung terasa panas. Namun anehnya, aku tidak marah. Karena untuk pertama kalinya, kata-kata beliau tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Aku hanya tersenyum. Lalu mengangguk. Baik, Bu. Jawaban itu justru membuat Bu Marni terlihat terkejut. Karena mungkin beliau mengira aku akan menangis. Mengemis. Memohon agar tetap diterima. Namun tidak. Hari itu aku memilih diriku sendiri. Aku mengangkat koper. Lalu berjalan menuju pintu. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, suara Arif terdengar dari belakang. Sari. Aku berhenti. Namun tidak menoleh. Aku minta maaf. Air mataku langsung jatuh. Karena akhirnya kalimat itu keluar. Kalimat yang seharusnya datang jauh lebih awal. Namun kali ini, permintaan maaf itu tidak lagi cukup. Aku membuka pintu. Dan melangkah keluar. Tanpa menoleh. Tanpa ragu. Tanpa membawa harapan untuk kembali. Namun yang tidak diketahui siapapun pagi itu, beberapa jam setelah aku pergi, ponsel kantor akan berdering. Dan panggilan telepon itu akan mengubah seluruh hidupku. Karena seseorang yang selama ini mencariku, akhirnya menemukan keberadaanku. Telepon yang mengubah segalanya. Pagi itu aku pergi tanpa tujuan yang jelas. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak ingin kembali. Tidak ke rumah itu. Tidak ke kehidupan yang selama bertahun-tahun membuatku merasa tidak berharga. Setelah keluar dari rumah, aku memesan ojek online. Koperku berada di pangkuan. Sementara mataku terus menatap jalan yang perlahan menjauh. Air mataku sempat jatuh beberapa kali. Bukan karena menyesal, tapi karena sedih. 10 tahun. 10 tahun hidupku berakhir begitu saja. 10 tahun perjuangan. 10 tahun pengorbanan.
Dan semuanya berakhir dengan satu koper dan satu langkah keluar dari pintu rumah. Aku akhirnya menyewa kamar kecil di sebuah penginapan sederhana dekat kantor. Kamarnya tidak besar. Kasurnya sederhana. Lemarinya kecil. Namun saat pintu kamar itu tertutup, aku justru merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang. Tidak ada bentakan. Tidak ada sindiran. Tidak ada suara yang membuatku merasa tidak diinginkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena sekitar pukul 9 pagi, ponselku berdering. Nomor kantor. Aku langsung mengangkatnya. Halo? Sari? Aku mengenali suara itu. Pak Darto, direktur tempatku bekerja. Biasanya beliau tidak pernah menelepon langsung. Kalau ada urusan pekerjaan biasanya melalui supervisor. Karena itu jantungku langsung berdebar. Iya Pak. Kamu di mana sekarang? Aku sedikit bingung. Di luar kantor Pak. Kalau bisa segera datang. Dadaku langsung terasa tidak enak. Karena nada suaranya terdengar serius. Sangat serius. Apakah ada masalah? Pak Darto terdiam beberapa detik. Lalu berkata, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Aku mengernyit. Siapa Pak? Kamu datang saja dulu. Telepon terputus. Dan sejak saat itu perasaanku mulai tidak tenang. Aku segera bersiap menuju kantor. Sepanjang perjalanan pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ada masalah pekerjaan? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah ada laporan yang belum selesai? Namun sesampainya di kantor, aku langsung sadar bahwa ini bukan urusan pekerjaan. Karena Pak Darto sendiri sudah menungguku di ruangannya. Dan di sana, ada seorang pria tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Usianya sekitar 70 tahun. Berpakaian rapi. Wajahnya terlihat berwibawa. Namun yang membuatku bingung, pria itu terus menatapku. Sejak aku masuk ruangan, tanpa berkedip. Seolah sedang memastikan sesuatu. Sari. Kata Pak Darto. Iya Pak. Duduk dulu. Aku duduk perlahan. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Karena suasana ini terasa aneh. Sangat aneh. Beberapa detik kemudian pria tua itu berdiri. Lalu berjalan mendekat. Tangannya terlihat sedikit gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan saat itulah ia mengucapkan kalimat yang membuatku bingung. Kamu benar-benar mirip ibumu. Aku langsung membeku. Ibu saya? Pria itu mengangguk perlahan. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dan aku semakin tidak mengerti. Karena ayah dan ibuku sudah lama meninggal. Aku tidak mengenal pria ini. Namun kenapa dia menangis saat melihatku? Maaf. Kataku pelan. Tapi saya tidak mengenal Bapak. Pria itu tersenyum sedih. Aku tahu. Tapi aku mengenal keluargamu. Dadaku langsung berdebar keras. Karena kalimat itu terdengar seperti awal dari sesuatu yang besar. Sangat besar. Pak Darto lalu memberikan sebuah map tua kepadaku. Map berwarna coklat yang terlihat sudah disimpan sangat lama. Apa ini? Tanyaku. Pria tua itu menjawab pelan. Sesuatu yang selama ini menjadi hakmu. Aku semakin bingung. Hak? Hak apa? Tanganku mulai gemetar saat membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, foto-foto lama, dan satu surat yang sudah menguning karena usia. Mataku langsung membesar saat melihat salah satu foto. Karena di foto itu, ada seorang wanita yang wajahnya sangat mirip denganku. Sangat mirip. Aku langsung kehilangan kata-kata. Siapa dia? Tanyaku lirih. Pria tua itu menahan tangis. Lalu menjawab perlahan. Dia kakak kandungmu. Aku langsung membeku. Apa? Kakak kandung? Jantungku seperti berhenti berdetak. Karena selama hidupku, aku selalu percaya bahwa aku anak tunggal. Dan sekarang, seseorang baru saja mengatakan bahwa aku memiliki kakak kandung. Yang lebih mengejutkan, pria itu kembali berkata dengan suara bergetar. Dan selama ini dia mencarimu. Aku ternyata memiliki kakak kandung. Aku membeku di kursi. Tanganku gemetar memegang foto lama itu. Sementara ucapan pria tua di depanku terus berulang di kepalaku. Dia kakak kandungmu. Dan selama ini dia mencarimu. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Karena seluruh hidupku, aku selalu percaya bahwa aku anak tunggal. Ayah dan ibu tidak pernah bercerita tentang saudara lain. Tidak pernah. Bahkan sekalipun tidak. Pak.
Suaraku bergetar. Ini pasti salah. Pria tua itu perlahan menggeleng. Matanya masih berkaca-kaca. Seandainya salah, aku tidak akan mencarimu selama bertahun-tahun. Dadaku mulai terasa sesak. Karena pria itu terlihat begitu yakin. Sangat yakin. Dan semakin lama aku melihat foto tersebut, semakin banyak kemiripan yang kutemukan. Bentuk mata, senyum, garis wajah. Semuanya terasa seperti cermin. Siapa sebenarnya dia? Tanyaku. Pria tua itu menarik napas panjang. Lalu duduk di hadapanku. Namanya Larasati. Aku menatap foto itu lagi. Wanita dalam foto terlihat sekitar 40 tahun. Berpakaian rapi. Dan memiliki senyum yang hangat. Sulit dipercaya bahwa aku belum pernah melihat wajah itu seumur hidupku. Lalu kenapa aku tidak pernah tahu? Pria tua itu terlihat sedih. Sebab setelah orang tuamu meninggal, kalian terpisah. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Terpisah? Beliau mengangguk. Kalian masih kecil saat itu. Aku langsung menunduk. Karena sebagian masa kecilku memang kabur. Banyak kenangan yang tidak benar-benar kuingat. Aku hanya ingat berpindah-pindah kota bersama ayah. Lalu hidup sederhana. Sangat sederhana. Namun aku tidak pernah tahu ada seseorang yang hilang dari hidupku. Seseorang yang ternyata memiliki hubungan darah denganku. Kenapa dia tidak datang sendiri? Tanyaku. Pak Darto dan pria tua itu saling berpandangan. Dan entah kenapa, hatiku langsung tidak tenang. Sangat tidak tenang. Karena biasanya orang saling berpandangan seperti itu ketika ada kabar buruk. Pak, kataku pelan. Tolong jujur. Pria tua itu memejamkan mata beberapa saat. Lalu berkata, karena saat ini dia sedang sakit. Dadaku langsung terasa dingin. Sakit? Beliau mengangguk. Sangat sakit. Tanganku langsung mengepal. Karena aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Belum pernah berbicara. Belum pernah memanggilnya kakak. Dan sekarang aku mendengar kabar bahwa dia sedang sakit. Dia tetap ingin bertemu denganmu. Lanjut pria tua itu. Setiap hari. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah kutemui bisa mencariku selama bertahun-tahun? Kenapa? Pria tua itu tersenyum sedih. Karena kamu satu-satunya keluarga yang masih dia miliki. Tangisku pecah. Aku tidak mampu menahannya lagi. Karena selama ini aku hidup merasa sendirian. Merasa tidak punya siapa-siapa. Merasa dunia tidak pernah benar-benar menyisakan keluarga untukku. Namun ternyata, ada seseorang di luar sana yang mencariku selama bertahun-tahun. Dan aku tidak pernah tahu. Saat itulah Pak Darto memberikan selembar kartu nama. Kami bisa membawamu menemuinya. Katanya, ada apa dengan kakak saya? Ruangan kembali hening. Dan jawaban yang keluar membuat tubuhku lemas. Dia dirawat di rumah sakit. Aku langsung kehilangan napas. Karena firasat burukku ternyata benar. Seberapa parah? Pria tua itu menundukkan kepala. Lalu berkata dengan suara pelan. Dokter mengatakan waktunya mungkin tidak banyak lagi. Air mataku langsung mengalir deras. Karena aku baru saja menemukan keluargaku. Dan sekarang aku terancam kehilangannya bahkan sebelum sempat memeluknya. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membukanya perlahan. Dan isi pesan itu membuat seluruh tubuhku membeku. Sari, aku tahu kamu pergi. Tolong pulang. Ibu pingsan setelah tahu sesuatu tentang dirimu. Pesan itu dikirim oleh Arif. Namun yang membuatku terkejut bukan isi pesannya. Melainkan kalimat terakhir yang menyusul beberapa detik kemudian. Ada seseorang datang ke rumah mencari kamu. Dan dia bilang kamu adalah pewaris yang selama ini dicari keluargamu. Rahasia besar yang membuat mertuaku pingsan. Tanganku gemetar memegang ponsel. Mataku terus menatap pesan dari Arif. Ada seseorang datang ke rumah mencari kamu. Dia bilang kamu adalah pewaris yang selama ini dicari keluargamu. Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena dalam satu hari hidupku berubah terlalu cepat. Pagi tadi aku pergi dari rumah dengan status wanita yang dianggap tidak berharga. Siang ini aku mengetahui bahwa aku memiliki kakak kandung yang selama bertahun-tahun mencariku. Dan sekarang, mantan keluargaku tiba-tiba mengetahui sesuatu tentang diriku yang bahkan aku sendiri belum memahaminya. Ada apa? Tanya Pak Darto. Aku menyerahkan ponselku. Beliau membaca pesan itu perlahan.
lalu menatap pria tua yang sejak tadi duduk di sampingku. Wajah keduanya langsung berubah. Dan perubahan itu membuat jantungku berdebar semakin keras. Karena jelas mereka mengetahui sesuatu. Sesuatu yang belum ku ketahui. Pak, kataku, tolong jujur. Apa sebenarnya yang terjadi? Ruangan langsung sunyi. Pria tua itu menghela napas panjang. Seolah sudah lama menunggu saat ini. Sari. Iya. Ada banyak hal yang tidak pernah kamu ketahui tentang keluargamu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena kalimat seperti itu selalu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sangat besar. Orang tua kandungmu bukan orang biasa. Aku mengernyit. Maksudnya? Beliau membuka map lain yang berada di meja. Lalu mengeluarkan beberapa foto lama. Dan saat melihat foto-foto itu, aku langsung terdiam. Karena yang kulihat bukan rumah sederhana. Bukan kehidupan biasa. Melainkan foto sebuah perusahaan besar. Gedung bertingkat. Pabrik, dan beberapa foto keluarga yang terlihat sangat berada. Aku tidak mengerti. Kataku pelan. Pria tua itu menatapku. Perusahaan itu dulu milik ayahmu. Aku langsung kehilangan kata-kata. Apa? Ayahku? Ayah yang selama ini ku kenal sebagai pria sederhana? Ayah yang hidup hemat sepanjang hidupnya? Ayah yang selalu memakai motor tua? Aku tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Itu tidak mungkin. Namun pria tua itu perlahan mengangguk. Itu kenyataannya. Jantungku berdetak semakin keras. Karena semua yang selama ini ku percaya mulai runtuh satu persatu. Tapi kenapa kami hidup sederhana? Pria tua itu terlihat sedih. Sebab setelah kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuamu, terjadi perebutan hak pengelolaan perusahaan. Tanganku mulai dingin. Karena cerita ini semakin rumit. Dan semakin mengarah pada sesuatu yang tidak baik. Kamu dan kakakmu terpisah. Kamu dibawa pergi oleh seseorang yang ingin melindungimu. Agar tidak terlibat dalam konflik keluarga. Aku langsung terdiam. Karena tiba-tiba banyak bagian masa kecilku yang terasa masuk akal. Kenapa aku sering berpindah tempat? Kenapa ayah begitu tertutup? Kenapa banyak hal tentang masa laluku tidak pernah diceritakan? Saat itulah ponselku kembali bergetar. Arif menelepon. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya ku jawab. Halo? Suara Arif terdengar panik. Sangat panik. Sari? Aku diam. Sari, kamu di mana? Ada apa? Seseorang datang ke rumah. Aku tahu. Enggak, kamu enggak ngerti. Dadaku mulai tidak tenang. Karena suaranya benar-benar berbeda. Seperti orang yang ketakutan. Ada apa sebenarnya? Arif menelan ludah. Lalu berkata, orang itu membawa pengacara. Aku langsung mengernyit. Terus? Mereka bilang namamu ada dalam dokumen keluarga besar yang sedang dicari. Ruangan langsung sunyi. Pak Darto dan pria tua itu saling berpandangan lagi. Dan kali ini wajah mereka terlihat semakin serius. Sari. Lanjut Arif. Ibu pingsan. Aku terdiam. Meski Bu Marni sering menyakitiku, tetap saja kabar itu membuatku kaget. Kenapa? Karena jawaban Arif berikutnya benar-benar tidak terduga. Karena pengacara itu bilang, suaranya bergetar. Rumah yang selama ini kami tinggali ternyata berdiri di atas tanah milik keluargamu. Aku langsung kehilangan napas. Apa? Jantungku berdetak sangat keras. Karena aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Dan ternyata bukan hanya aku yang terkejut. Pak Darto sampai berdiri dari kursinya. Sementara pria tua itu memejamkan mata. Seolah baru saja mendengar konfirmasi atas sesuatu yang selama ini dicurigainya. Namun kejutan terbesar belum datang. Karena beberapa detik kemudian pria tua itu membuka satu dokumen terakhir. Dokumen yang selama ini disimpan rapat. Lalu ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Sari. Iya. Kalau dokumen ini benar, maka bukan hanya rumah itu yang sebenarnya milik keluargamu. Aku membeku. Karena nada suaranya terdengar sangat serius. Sangat serius. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku gemetar. Selama ini ada seseorang yang menikmati warisanmu. Selama ini ada yang menikmati warisanku. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tanganku terasa dingin. Sementara ucapan pria tua itu terus berputar di kepalaku. Selama ini ada seseorang yang menikmati warisanmu. Ruangan langsung hening. Aku menatap wajah Pak Darto. Lalu menatap pria tua di depanku.
Tidak ada yang terlihat bercanda. Tidak ada yang terlihat ragu. Dan itu membuat jantungku berdetak semakin keras. Siapa? Akhirnya aku bertanya. Suaraku bahkan hampir tidak terdengar. Siapa orang itu? Pria tua itu menarik napas panjang. Lalu membuka dokumen terakhir yang ada di tangannya. Dokumen itu terlihat sangat tua. Sudut-sudut kertasnya sudah menguning. Namun cap dan tanda tangannya masih terlihat jelas. Sari. Katanya pelan. Iya. Ada banyak orang yang mencari keberadaanmu selama bertahun-tahun. Aku mengangguk perlahan. Karena sedikit demi sedikit aku mulai memahami itu. Tapi ada juga orang yang berharap kamu tidak pernah ditemukan. Dadaku langsung terasa sesak. Karena kalimat itu terdengar mengerikan. Sangat mengerikan. Kenapa? Karena aku benar-benar tidak mengerti. Selama ini aku hidup biasa. Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan sering kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri. Lalu kenapa ada orang yang ingin aku menghilang? Pria tua itu menatapku. Lalu menjawab dengan satu kata. Uang. Aku langsung terdiam. Karena ternyata alasan dibalik semuanya sesederhana itu. Dan sesedih itu. Setelah kedua orang tuamu meninggal. Lanjutnya. Seluruh aset keluarga sementara dikelola oleh kerabat terdekat. Aku mendengarkan dengan saksama. Karena aku tahu. Sebentar lagi aku akan mengetahui sesuatu yang sangat penting. Namun setelah bertahun-tahun, pengelolaan sementara itu berubah menjadi kepemilikan tidak resmi. Aku mulai mengerti. Dan semakin aku mengerti, semakin sesak dadaku. Karena berarti selama ini memang ada seseorang yang mengambil keuntungan dari ketidakhadiranku. Saat itulah ponselku kembali bergetar. Arif menelepon lagi. Aku sempat ragu. Namun akhirnya kuangkat. Halo? Suara Arif terdengar jauh lebih panik daripada sebelumnya. Sari? Ada apa lagi? Kamu harus pulang. Aku langsung mengernyit. Pulang? Iya. Untuk apa? Arif terdiam beberapa detik. Lalu berkata, karena semuanya kacau. Aku tidak menjawab. Karena selama ini hidupku juga kacau. Dan tidak ada yang peduli. Ibu terus menangis. Rina juga panik. Ada banyak orang datang ke rumah. Dadaku mulai berdebar. Orang siapa? Pengacara. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Mereka membawa dokumen. Lalu, Arif menelan ludah. Dan jawaban berikutnya membuatku membeku. Mereka bilang rumah itu akan diperiksa status kepemilikannya. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena beberapa jam lalu, aku masih dianggap menantu yang numpang tinggal. Namun sekarang, rumah itu justru sedang diperiksa karena diduga berkaitan dengan aset keluargaku. Ironis sekali, Sari. Suara Arif kembali terdengar. Iya? Aku minta maaf. Aku memejamkan mata. Karena lagi-lagi kalimat itu muncul. Namun tetap terasa terlambat. Sangat terlambat. Saat itulah pria tua di depanku meminta izin melihat ponsel. Aku menyerahkannya. Beliau berbicara beberapa menit dengan Arif. Lalu menutup telepon. Dan wajahnya langsung berubah serius. Ada masalah? Katanya. Apalagi? Beliau menghela napas panjang. Sepertinya orang yang selama ini menguasai aset keluargamu sudah tahu bahwa kamu ditemukan. Dadaku langsung terasa dingin. Karena kalimat itu terdengar seperti awal dari konflik yang lebih besar. Sangat besar. Siapa dia? Tanyaku. Pria tua itu terdiam cukup lama. Seolah memilih kata-kata yang tepat. Lalu akhirnya menjawab. Pamamu sendiri. Aku langsung membeku. Apa? Pamanku? Keluargaku sendiri? Air mataku hampir jatuh. Karena semakin lama aku mengetahui kebenaran, semakin aku sadar bahwa orang yang paling menyakitiku mungkin bukan orang asing, melainkan darah dagingku sendiri. Namun kejutan terbesar belum selesai. Karena saat itu juga pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang wanita masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena menangis. Begitu melihatku, wanita itu langsung berhenti. Tangannya menutupi mulut. Dan air mata langsung mengalir deras di pipinya. Akhirnya, gumamnya sambil menangis. Akhirnya aku menemukanmu. Aku langsung berdiri. Karena entah kenapa, aku merasa pernah melihat wajah itu. Atau mungkin, wajah itu sangat mirip denganku. Sangat mirip. Dan saat wanita itu memelukku sambil menangis,
Pria tua di sampingku mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Sari? Iya? Ini Laras. Kakak kandungmu. Pelukan yang hilang selama puluhan tahun. Aku membeku. Tubuhku tidak mampu bergerak. Sementara wanita yang sedang memelukku terus menangis di bahuku. Tangisnya begitu dalam. Begitu tulus. Seolah dia baru saja menemukan sesuatu yang hilang sangat lama. Dan mungkin memang begitu. Karena menurut pria tua itu, wanita ini adalah kakak kandungku, kakakku, keluargaku. Orang yang selama ini bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Air mataku langsung mengalir. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku hanya bisa berdiri diam. Membiarkan wanita itu memelukku erat. Sangat erat. Seolah takut aku menghilang lagi. Sari? Isaknya, aku sudah mencarimu. Tangisnya semakin pecah. Setiap tahun. Setiap bulan. Bahkan setiap kali ada informasi sekecil apapun. Air mataku semakin deras. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang mengatakan bahwa dia mencariku. Bahwa aku dirindukan. Bahwa aku berarti. Aku perlahan membalas pelukannya. Dan saat itulah aku ikut menangis. Tangis yang selama bertahun-tahun kutahan. Tangis karena merasa sendirian. Tangis karena merasa tidak punya siapa-siapa. Tangis karena akhirnya menemukan keluarga. Kak? Gumamku lirih. Wanita itu langsung menangis semakin keras. Karena mungkin itu pertama kalinya dia mendengar aku memanggilnya seperti itu. Aku di sini? Jawabnya sambil menggenggam tanganku. Aku di sini, Sari. Beberapa menit kemudian kami mulai tenang. Aku memperhatikan wajahnya lebih dekat. Dan semakin kulihat, semakin banyak kemiripan yang kutemukan. Bentuk mata, senyum, lesung pipi kecil di pipi kiri. Semuanya terasa seperti melihat versi diriku yang berbeda. Aku benar-benar punya kakak. Kataku pelan. Laras tersenyum sambil menangis. Iya, kamu punya kakak. Dan kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Sangat hangat. Namun kehangatan itu tidak berlangsung lama. Karena wajah Laras tiba-tiba berubah serius. Sangat serius. Sari. Iya kak. Kita tidak punya banyak waktu. Jantungku langsung berdebar. Karena aku ingat. Tadi pria tua itu mengatakan Laras sedang sakit. Sangat sakit. Kak. Suaraku mulai bergetar. Sebenarnya apa yang terjadi? Ruangan langsung hening. Laras menundukkan kepala. Sementara pria tua dan Pak Darto saling berpandangan. Dan firasat buruk mulai memenuhi pikiranku. Aku sakit. Kata Laras pelan. Air mataku langsung menggenang lagi. Karena aku tahu itu bukan sakit biasa. Aku bisa melihatnya dari wajah semua orang. Dokter bilang waktuku mungkin tidak panjang. Kalimat itu menghantamku seperti gelombang besar. Aku langsung menggeleng. Jangan bilang begitu. Namun Laras tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Aku tidak takut mati. Tangisku pecah. Karena aku baru saja menemukannya. Baru saja mengenalnya. Baru saja merasakan memiliki keluarga. Dan sekarang aku mendengar kemungkinan kehilangannya. Yang lebih menyakitkan, aku bahkan belum sempat membuat kenangan bersamanya. Belum sempat makan bersama. Belum sempat tertawa bersama. Belum sempat mengganti semua tahun yang hilang. Saat itulah Laras mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Amplop tua berwarna coklat. Lalu menyerahkannya kepadaku. Apa ini? Tanyaku. Tanganku mulai gemetar. Karena aku tahu amplop itu pasti penting. Sangat penting. Laras tersenyum tipis. Lihat saja. Aku membukanya perlahan. Dan saat melihat isi dokumen di dalamnya, mataku langsung membesar. Karena itu adalah surat wasiat. Surat yang memuat nama keluargaku. Dan namaku. Namaku tertulis jelas di sana. Namun bukan itu yang membuatku terkejut. Yang membuatku kehilangan napas adalah kalimat yang berada di bagian bawah. Kalimat yang menjelaskan siapa yang selama ini menguasai semua aset keluarga. Dan jumlah kekayaan yang diperebutkan selama bertahun-tahun. Tanganku langsung gemetar hebat. Karena nilainya bukan miliaran. Bukan puluhan miliar. Melainkan ratusan miliar rupiah. Dan orang yang selama ini menguasainya adalah pamanku sendiri. Orang yang ternyata sudah mengetahui keberadaanku sejak lama. Orang yang selama ini membiarkanku hidup susah. Namun yang paling mengejutkan, Laras belum selesai berbicara.
Karena dengan mata berkaca-kaca, ia menggenggam tanganku erat. Lalu berkata, "Sari?" "Iya, Kak. Pamanku sudah tahu kamu ditemukan." Dadaku langsung dingin. Karena nada suaranya berubah. Penuh kekhawatiran. Sangat khawatir. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku menegang. "Dan dia sedang dalam perjalanan ke sini. Pamanku datang untuk mengambil semuanya." Jantungku langsung berdetak sangat keras. Tanganku yang menggenggam surat wasiat mulai gemetar. Sementara ucapan Laras terus terngiang di telingaku. "Pamanku sudah tahu kamu ditemukan. Dan dia sedang dalam perjalanan ke sini." Aku menatap Laras. Wajahnya terlihat cemas. Sangat cemas. "Kak," kataku pelan. "Dia seperti apa?" Laras menarik napas panjang. Lalu duduk lebih dekat kepadaku. "Namanya Joko." Aku mengangguk perlahan. Selama bertahun-tahun dia mengelola seluruh aset keluarga. Dadaku mulai terasa sesak. Karena aku sudah bisa menebak kemana arah cerita ini. Awalnya semua dilakukan atas nama keluarga. Tapi lama-lama berubah. Dia mulai menganggap semuanya miliknya. Air mataku mulai menggenang. Karena lagi-lagi, semua masalah berawal dari keserakahan. Dan yang paling menyakitkan, orang itu adalah keluargaku sendiri. Saat itulah ponsel Laras berbunyi. Ia melihat layar. Lalu wajahnya langsung berubah pucat. Sangat pucat. "Ada apa?" tanyaku. Laras menelan ludah. Lalu menunjukkan layar ponselnya. Sebuah pesan baru masuk. Pesan dari seseorang bernama Joko. Isinya sangat singkat. "Aku sudah sampai." Dadaku langsung terasa dingin. Karena aku tahu. Orang yang selama ini menjadi pusat semua rahasia akhirnya datang. Beberapa menit kemudian terdengar suara langkah kaki di luar ruangan. Pintu perlahan terbuka. Dan seorang pria sekitar 60 tahun masuk ke dalam. Tubuhnya tinggi. Pakaiannya rapi. Wajahnya terlihat berwibawa. Namun matanya membuatku tidak nyaman. Tatapan itu dingin. Sangat dingin. Seolah sedang menghitung sesuatu. Bukan melihat keluarga. Bukan melihat keponakan. Melainkan melihat ancaman. Begitu matanya bertemu denganku, pria itu langsung berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Hingga akhirnya dia tersenyum tipis. "Kamu Sari?" Aku mengangguk. "Iya." Dia terus menatapku. Beberapa detik. Lalu berkata, "Kamu memang mirip ibumu." Kalimat yang sama. Kalimat yang sudah beberapa kali kudengar hari ini. Namun entah kenapa, saat keluar dari mulut pria ini, aku tidak merasakan kehangatan. Aku justru merasakan sesuatu yang lain. Ketakutan. Laras langsung berdiri. "Paman." Pria itu menoleh. Lalu tersenyum. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kamu sehat?" tanyanya. Laras tidak menjawab. Karena semua orang tahu hubungan mereka tidak baik. Sangat tidak baik. Saat itulah pria bernama Joko itu menoleh kepadaku lagi. Lalu berkata, "Sari." "Iya." "Kamu pasti bingung dengan semua ini." Aku tidak menjawab. Karena memang benar. Aku masih bingung. Masih berusaha memahami semuanya. Namun kemudian dia melanjutkan. "Karena itu sebaiknya kamu jangan terlalu percaya pada semua cerita yang kamu dengar." Ruangan langsung hening. Pak Darto mengernyit. Pria tua yang menemukanku juga terlihat tidak senang. Dan Laras langsung menegang. Karena semua orang tahu. Paman Joko sedang mencoba memengaruhiku. "Apa maksud paman?" tanyaku. Dia tersenyum lagi. Lalu duduk perlahan. Kadang orang sakit bisa berbicara macam-macam. Kalimat itu langsung membuat Laras marah. "Paman?" Namun Joko tetap tenang. Aku hanya mengatakan kenyataan. Tanganku mulai mengepal. Karena aku tidak suka cara dia berbicara. Tidak suka cara dia meremehkan kakakku. Saat itulah Laras mengambil map dari meja. Lalu meletakkannya di depan Joko. Aku sudah menunjukkan semuanya kepada Sari. Untuk pertama kalinya, wajah pria itu berubah. Sangat berubah. Dia membuka map tersebut. Melihat dokumen-dokumen di dalamnya. Dan semakin lama wajahnya semakin tegang. Karena di sana ada salinan surat wasiat. Ada bukti kepemilikan. Ada dokumen pencarian ahli waris. Dan ada catatan yang menunjukkan bahwa aku adalah pewaris sah. Ruangan menjadi semakin panas. Karena untuk pertama kalinya, Paman Joko tidak lagi memegang kendali.
Namun kejutan terbesar terjadi beberapa detik kemudian. Karena tiba-tiba seorang staf kantor masuk tergesa-gesa. "Pak Darto?" Semua orang menoleh. "Ada tamu lagi?" Pak Darto mengernyit. "Siapa?" Staf itu terlihat bingung. Sangat bingung. Lalu menjawab. Katanya, "Dia suami Bu Sari." Aku langsung membeku. "Arif? Apa yang dia lakukan di sini?" Namun staf itu belum selesai. Karena dengan wajah pucat ia melanjutkan. "Dan dia datang bersama ibu mertuanya." Jantungku langsung berdetak keras. Karena aku tahu, jika Arif dan Bu Marni sampai datang ke sini, berarti mereka baru saja mengetahui sesuatu yang akan mengubah semuanya. Dan firasatku mengatakan, kedatangan mereka tidak akan membawa ketenangan. Mantan mertuaku berlutut di depanku. Aku membeku. Tubuhku terasa kaku. Sementara ucapan staf kantor itu masih terngiang di telingaku. Dia suami Bu Sari. Dan datang bersama ibu mertuanya. Ruangan langsung hening. Semua orang menoleh ke arahku. Pak Darto terlihat terkejut. Laras mengernyit. Sedangkan Paman Joko tampak memperhatikan reaksiku dengan sangat serius. Aku menarik napas panjang. Karena jujur saja, orang terakhir yang ingin kutemui hari itu adalah Arif dan Bu Marni. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, pintu ruangan sudah terbuka. Dan mereka masuk. Arif terlihat sangat berbeda. Wajahnya kusut. Matanya sembab. Seolah tidak tidur semalaman. Sedangkan Bu Marni, wanita yang selama ini selalu terlihat angkuh itu tampak pucat. Sangat pucat. Bahkan langkahnya terlihat goyah. Begitu melihatku, mata Bu Marni langsung berkaca-kaca. Aku hampir tidak percaya. Karena selama bertahun-tahun mengenalnya, aku tidak pernah melihatnya seperti itu. Tidak pernah. "Sari?" Gumamnya pelan. Aku tidak menjawab. Bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak luka yang masih tersisa. Saat itulah Arif berjalan mendekat. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Laras berdiri di sampingku. Lalu melihat Paman Joko. Dan tumpukan dokumen di atas meja. Baru saat itu sepertinya dia sadar. Bahwa semua yang selama ini dianggap rumor ternyata benar. "Sari?" Katanya lagi. Aku tetap diam. Dan suasana menjadi semakin canggung. Hingga sesuatu yang sama sekali tidak kuduga terjadi. Bu Marni tiba-tiba melangkah maju. Lalu berlutut di depanku. Benar-benar berlutut. Seluruh ruangan langsung membeku. Aku sampai mundur satu langkah. Karena tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Bu?" Namun Bu Marni sudah menangis. Tangis yang sangat keras. Tangis yang selama ini tidak pernah kutunjukkan kepadaku. "Sari?" Isaknya. "Maafkan ibu." Dadaku langsung terasa sesak. Karena kalimat itu datang dari orang yang paling sering menyakitiku. Orang yang berkali-kali merendahkanku. Orang yang mengatakan aku hanya menumpang di rumah. Orang yang menyuruhku pergi. Dan sekarang, wanita itu menangis di hadapanku. "Ibu salah." Lanjutnya. "Sangat salah." Air matanya terus mengalir. "Ibu terlalu sombong. Ibu terlalu buta. Ibu tidak pernah melihat semua kebaikanmu." Aku memejamkan mata. Karena semua luka lama kembali terasa. Malam-malam saat aku menangis sendirian. Hari-hari saat aku pulang kerja lalu dihina. Saat aku sakit tetapi tetap harus mengurus rumah. Saat aku berusaha diterima tetapi terus dianggap orang luar. Semuanya kembali teringat. Dan itu membuat dadaku nyeri. Sangat nyeri. Saat itulah Arif ikut berbicara. "Aku juga minta maaf, Sar." Aku menoleh. Pria itu berdiri dengan mata merah. Aku gagal jadi suami. Tangisku hampir pecah. Karena untuk pertama kalinya, dia mengakuinya. Namun lagi-lagi, semuanya terasa terlambat. Terlalu terlambat. Laras menggenggam tanganku erat. Mungkin dia tahu aku sedang berusaha menahan diri. Karena perasaan yang ada di dalam dadaku saat itu sangat rumit. Ada marah, ada sedih, ada kecewa, dan ada rasa kasihan. Namun sebelum aku sempat menjawab, Paman Joko tiba-tiba tertawa kecil. Semua orang langsung menoleh. Dan tawa itu membuat suasana berubah. Karena terdengar sinis. Sangat sinis. "Luar biasa," katanya. Akhirnya semua datang setelah tahu siapa Sari sebenarnya. Ruangan langsung hening. Wajah Arif berubah. Begitu juga Bu Marni. Karena kalimat itu memang menusuk. Sangat menusuk. "Apa maksud Anda?" tanya Arif.
Paman Joko tersenyum tipis, lalu menjawab, kalau Sari tetap menjadi wanita biasa, apa kalian akan datang seperti ini? Tidak ada yang menjawab, karena pertanyaan itu terlalu jujur, terlalu tepat, dan membuat semua orang kehilangan kata-kata. Namun saat suasana mulai memanas, ponsel Laras tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layar, lalu wajahnya langsung berubah, sangat berubah. Tangannya mulai gemetar. Kak? Tanyaku. Laras menatapku. Matanya berkaca-kaca. Lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sari? Iya? Hasil pemeriksaan rumah sakit sudah keluar. Dadaku langsung dingin. Karena aku tahu, kabar itu pasti tentang penyakitnya. Dan dari wajahnya, aku tahu kabar itu tidak baik. Sama sekali tidak baik. Kabar yang membuat duniaku kembali runtuh. Ruangan itu kembali sunyi. Semua orang menatap Laras. Sementara ponsel masih berada di tangannya. Tangannya gemetar. Matanya mulai dipenuhi air mata. Dan saat melihat wajahnya, jantungku langsung terasa dingin. Karena aku tahu, kabar itu pasti buruk. Sangat buruk. Kak? Kataku pelan. Apa yang terjadi? Laras mencoba tersenyum. Namun senyum itu tidak berhasil. Karena air mata lebih dulu jatuh di pipinya. Sari? Iya? Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Dadaku semakin sesak. Karena aku tahu ini tentang penyakitnya. Penyakit yang sejak tadi berusaha tidak kupikirkan. Penyakit yang mengancam mengambil satu-satunya keluarga yang baru saja kutemukan. Lalu? Suaraku mulai bergetar. Lalu bagaimana? Laras memejamkan mata. Beberapa detik. Lalu perlahan berkata. Penyakitnya menyebar lebih cepat dari perkiraan dokter. Aku langsung kehilangan napas. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Karena aku mengerti apa arti kalimat itu. Aku mengerti meski tidak ada satu kata pun yang menyebutkan hal terburuk. Dan rasa sakit itu terasa sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Aku baru menemukannya. Baru memanggilnya kakak. Baru memeluknya. Baru tahu bahwa aku tidak sendirian di dunia ini. Tapi sekarang, waktu kembali mengancam mengambilnya dariku. Kak? Isaku. Laras langsung memelukku. Dan kami sama-sama menangis. Tangis yang membuat seluruh ruangan ikut terdiam. Bahkan Bu Marni yang sejak tadi menangis perlahan menghapus matanya. Sementara Arif hanya menunduk. Mungkin baru sekarang dia benar-benar memahami penderitaan yang selama ini kupikul. Aku nggak mau kehilangan kakak. Kataku sambil menangis. Laras tersenyum. Senyum yang hangat. Senyum yang membuatku semakin sedih. Kamu nggak akan kehilangan aku. Tapi, dengarkan dulu. Aku mencoba menenangkan diri. Meski air mataku terus mengalir. Laras lalu mengambil sebuah map lain dari tasnya. Map yang belum sempat ia tunjukkan sejak tadi. Sari. Iya. Aku mencari kamu bukan hanya karena kamu adikku. Aku mengernyit. Maksudnya? Laras menatapku. Lalu berkata pelan. Aku juga mencari kamu karena ada sesuatu yang harus aku serahkan. Jantungku langsung berdebar. Karena nada suaranya berubah. Sangat serius. Apa itu? Laras membuka map tersebut. Dan mengeluarkan beberapa dokumen. Saat melihat dokumen itu, Paman Joko langsung menegang. Sangat menegang. Aku bisa melihat jelas perubahan di wajahnya. Karena untuk pertama kalinya sejak datang ke ruangan itu, dia terlihat takut. Kak. Laras menghela napas panjang. Lalu meletakkan dokumen itu di atas meja. Ini hasil investigasi selama 3 tahun terakhir. Ruangan langsung hening. Pak Darto mengangkat kepala. Pria tua yang menemukanku juga terlihat serius. Sedangkan Paman Joko mulai terlihat gelisah. Ada apa sebenarnya? Tanyaku. Laras menatapku. Lalu menjawab perlahan. Selama ini bukan hanya warisanmu yang diambil. Aku langsung membeku. Apa? Bukan hanya hakmu yang dirampas. Dadaku mulai berdebar. Karena aku tahu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Perusahaan keluarga juga hampir bangkrut. Seluruh ruangan langsung terdiam. Bahkan Arif terlihat terkejut. Apa? Gumamku. Laras mengangguk. Karena ada seseorang yang terus mengambil uang perusahaan selama bertahun-tahun. Mataku langsung tertuju kepada Paman Joko. Dan ternyata bukan hanya aku. Semua orang juga menoleh ke arahnya. Pria itu langsung berdiri. Itu fitnah. Teriaknya.
Namun kali ini tidak ada yang takut. Tidak ada yang diam. Karena bukti-bukti mulai bermunculan. Laras membuka satu dokumen. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Semuanya menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Transfer besar. Pembelian aset pribadi. Dan berbagai pengeluaran yang tidak pernah tercatat secara resmi. Wajah Paman Joko semakin pucat. Karena untuk pertama kalinya, rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai terbuka di depan semua orang. Saat itulah Laras mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Sari. Iya. Kalau sesuatu terjadi padaku, air mataku langsung jatuh lagi. Karena aku tidak suka cara dia memulai kalimat itu. Aku ingin kamu melanjutkan semuanya. Aku langsung menggeleng. Tidak. Sari. Tidak, Kak. Tangisku pecah. Karena aku tidak siap mendengar kata-kata perpisahan. Sama sekali tidak siap. Namun Laras menggenggam tanganku erat. Sangat erat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan takut mati. Melainkan takut meninggalkanku sendirian lagi. Namun saat suasana menjadi sangat emosional, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang pria berseragam masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya serius. Sangat serius. Lalu ia menatap langsung ke arah Paman Joko. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh ruangan membeku. Pak Joko? Iya? Kami mendapat perintah untuk melakukan penyitaan dokumen dan pemeriksaan resmi terhadap seluruh aset perusahaan. Wajah Paman Joko langsung kehilangan warna. Karena karma, akhirnya mulai datang. Karma mulai datang di depan mata. Ruangan itu langsung hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua mata tertuju kepada pria berseragam yang baru saja masuk. Sementara wajah Paman Joko berubah pucat dalam hitungan detik. Apa maksudnya ini? Tanya Paman Joko dengan suara bergetar. Pria berseragam itu membuka map yang dibawanya. Lalu menunjukkan beberapa dokumen resmi. Kami menjalankan perintah pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan aset perusahaan. Jantungku berdetak semakin keras. Karena semuanya terjadi begitu cepat. Beberapa jam lalu aku hanyalah seorang wanita yang baru meninggalkan rumah mertuanya. Sekarang aku berada di tengah-tengah rahasia keluarga yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Dan orang yang selama ini mengambil keuntungan dari semua itu sedang berdiri tepat di depanku. Itu fitnah. Teriak Paman Joko. Namun kali ini suaranya tidak lagi terdengar kuat. Tidak lagi terdengar berkuasa. Karena semua orang sudah melihat bukti-bukti yang ada. Laras perlahan berdiri. Meski wajahnya terlihat lelah. Meski tubuhnya tampak lemah. Namun sorot matanya sangat tegas. Kalau fitnah. Katanya pelan. Kenapa Paman begitu takut? Ruangan langsung sunyi. Paman Joko tidak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pria berseragam itu kemudian meminta beberapa dokumen perusahaan. Pak Darto langsung membantu. Sedangkan Paman Joko terlihat semakin panik. Tangannya terus gemetar. Matanya tidak berhenti melihat ke arah dokumen-dokumen yang berada di atas meja. Seolah ada sesuatu yang sangat ingin dia sembunyikan. Saat itulah Laras menggenggam tanganku. Sari. Iya Kak. Jangan takut. Air mataku langsung menggenang. Karena justru aku yang takut untuknya. Aku takut kehilangan satu-satunya keluarga yang baru kutemukan. Kak. Kakak harus sembuh. Laras tersenyum kecil. Senyum yang membuat dadaku semakin sesak. Karena senyum itu penuh keikhlasan. Penuh ketenangan. Dan justru itulah yang membuatku takut. Namun sebelum kami sempat berbicara lebih jauh, ponsel Pak Darto berbunyi. Ia mengangkat telepon. Lalu wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Apa? Katanya kaget. Semua orang langsung menoleh. Karena nada suaranya terdengar sangat serius. Setelah beberapa saat mendengarkan, Pak Darto menutup telepon perlahan. Lalu menatap Laras. Dan menatapku. Dadaku langsung berdebar. Ada apa Pak? Tanyaku. Pak Darto menarik napas panjang. Lalu berkata, tim audit menemukan rekening lain. Ruangan langsung hening. Paman Joko terlihat semakin pucat. Rekening apa? Tanya Laras. Pak Darto membuka dokumen yang baru dikirim kepadanya. Lalu menjawab, rekening yang tidak pernah dilaporkan. Aku mengernyit. Karena aku tidak terlalu mengerti dunia perusahaan. Namun dari reaksi semua orang, aku tahu ini penting.
Sangat penting. Berapa jumlahnya? Tanya pria tua yang selama ini membantuku. Pak Darto menelan ludah. Lalu menjawab perlahan. Lebih dari 200 miliar rupiah. Seluruh ruangan membeku. Bu Marni langsung menutup mulut. Arif membelalak. Bahkan aku sendiri hampir tidak percaya. 200 miliar. Jumlah yang bahkan sulit kubayangkan. Dan selama ini, aku pernah menangis hanya karena uang belanja yang kurang. Aku pernah lembur sampai larut malam demi tambahan penghasilan. Aku pernah dihina karena menyalakan AC. Sementara di sisi lain, ada orang yang menikmati kekayaan keluargaku selama bertahun-tahun. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena uang, tapi karena rasa tidak adil. Sangat tidak adil. Saat itulah Paman Joko tiba-tiba terduduk. Tubuhnya lemas. Wajahnya kosong. Seolah semua kekuatan dalam dirinya hilang begitu saja. Aku? Gumamnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku cuma takut kehilangan semuanya. Tidak ada yang menjawab. Karena alasan itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah bisa mengembalikan tahun-tahun yang hilang dariku. Tidak akan pernah bisa mengembalikan keluarga yang terpisah. Dan tidak akan pernah bisa menghapus penderitaan yang sudah terjadi. Saat itulah Laras memelukku. Sangat erat. Sari. Iya kak. Sebentar lagi semuanya selesai. Aku mengangguk. Namun entah kenapa, hatiku justru semakin tidak tenang. Karena wajah Laras terlihat semakin pucat. Dan saat aku memperhatikan lebih dekat, tangannya terasa dingin. Sangat dingin. Kak. Laras tersenyum. Namun sebelum sempat menjawab, tubuhnya tiba-tiba limbung. Kak. Teriakku. Seluruh ruangan langsung panik. Karena Laras jatuh tepat di pelukanku. Dan saat itu juga, aku sadar. Aku mungkin akan menghadapi kehilangan terbesar dalam hidupku. Aku akhirnya berhenti mengalah. Kak. Tangisku pecah saat tubuh Laras jatuh ke dalam pelukanku. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi ketegangan langsung berubah menjadi kepanikan. Semua orang berdiri. Semua orang bergerak. Semua orang berteriak memanggil bantuan. Aku memegang tubuh kakakku erat-erat. Kak. Kak lihat aku? Namun matanya perlahan terpejam. Wajahnya sangat pucat. Bibirnya kehilangan warna. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu dengannya, aku benar-benar merasa takut. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan lagi. Takut kembali sendirian. Beberapa menit kemudian ambulans datang. Aku menemani Lara sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Tanganku tidak pernah melepaskan tangannya. Aku terus berdoa. Terus menangis. Terus memohon agar Tuhan memberiku sedikit waktu lagi bersama kakakku. Sesampainya di rumah sakit, Laras langsung dibawa ke ruang perawatan intensif. Aku hanya bisa berdiri di luar. Menunggu. Menunggu dengan hati yang terasa seperti diremas. Bu Marni duduk di sudut ruangan. Matanya sembab. Arif berdiri tidak jauh dariku. Namun tidak ada satupun yang mampu mengurangi rasa takut yang kurasakan. Saat itulah dokter keluar. Aku langsung menghampiri. Dokter, bagaimana keadaan kakak saya? Dokter terlihat hati-hati memilih kata. Dan itu membuatku semakin takut. Kondisinya stabil untuk saat ini. Aku langsung mengembuskan napas lega. Namun dokter belum selesai. Tapi penyakitnya sudah sangat jauh berkembang. Dadaku kembali sesak. Karena aku tahu kalimat itu berarti waktu kami sangat terbatas. Sangat terbatas. Malam itu aku duduk sendiri di lorong rumah sakit. Menatap langit gelap dari jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apa sebenarnya yang kuinginkan sekarang? Balas dendam? Kemarahan? Atau keadilan? Jawabannya datang begitu saja. Aku ingin keadilan. Bukan untuk diriku sendiri. Tapi juga untuk Laras. Untuk orang tuaku. Untuk semua tahun yang telah dirampas dari hidup kami. Saat itulah ponselku berbunyi. Telepon dari Pak Darto. Sari. Iya Pak. Hasil audit lengkap sudah keluar. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu. Ini adalah bagian akhir dari semua rahasia. Bagaimana hasilnya? Pak Darto terdiam beberapa detik. Lalu menjawab. Semua bukti mengarah ke Paman Joko. Aku memejamkan mata. Karena sebenarnya aku sudah menduganya. Jumlah aset yang disalahgunakan mencapai ratusan miliar. Air mataku perlahan jatuh. Karena semua itu terjadi ketika aku sedang berjuang membayar tagihan listrik. Ketika aku dihina karena menyalakan AC.
Ketika aku dianggap beban oleh keluarga suamiku. Betapa ironisnya hidup. Namun yang paling mengejutkan adalah kalimat berikutnya. Sari. Iya Pak. Mulai minggu depan seluruh kepemilikan seakan dikembalikan kepadamu. Aku langsung terdiam. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak. Tidak ada teriakan bahagia. Karena saat itu yang kupikirkan hanya Laras. Hanya kakakku. Namun berita itu tetap mengubah sesuatu dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Aku tidak perlu lagi menerima penghinaan demi bertahan hidup. Aku tidak perlu lagi mengalah kepada orang-orang yang terus menyakitiku. Aku berhak berdiri untuk diriku sendiri. Keesokan paginya aku kembali ke rumah sakit. Laras sudah sadar. Wajahnya masih pucat. Namun ia tersenyum saat melihatku. Sari. Aku langsung memeluknya. Dan kembali menangis. Kak, jangan tinggalin aku. Laras tersenyum sambil mengusap kepalaku. Kamu kuat. Aku menggeleng. Enggak. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Air mataku semakin deras. Karena selama hidupku, tidak pernah ada yang mengatakan itu. Tidak pernah ada yang percaya padaku seperti Laras. Saat itulah aku menggenggam tangannya erat. Lalu mengatakan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kukatakan kepada siapapun. Kali ini aku nggak akan mengalah lagi. Laras tersenyum bangga. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kebahagiaan di matanya. Karena akhirnya, aku menemukan keberanian yang selama ini hilang. Namun tanpa kami sadari, di luar rumah sakit, Paman Joko sedang mengambil langkah terakhir yang sangat nekat. Langkah yang bisa mengubah segalanya. Dan saat berita itu sampai kepadaku beberapa jam kemudian, aku langsung membeku. Karena Paman Joko ternyata menghilang. Dan sebelum pergi, dia membawa satu dokumen penting yang menentukan seluruh warisan keluarga. Karma datang saat semua sudah terlambat. Aku langsung berdiri dari kursiku. Tanganku yang memegang ponsel mulai gemetar. Jantungku berdetak sangat keras. Karena berita yang baru saja kudengar terasa sulit dipercaya. Paman Joko menghilang. Dan yang lebih parah, dia membawa dokumen asli yang menjadi bukti utama kepemilikan warisan keluarga. Aku langsung menatap Pak Darto yang berdiri di depanku. Bagaimana bisa? Pak Darto menghela napas panjang. Waktu proses pemeriksaan berlangsung, tidak ada yang menyangka dia akan bertindak sejauh ini. Dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, jika dokumen itu hilang, proses hukum bisa menjadi jauh lebih rumit. Dan semua perjuangan Laras selama bertahun-tahun bisa terancam sia-sia. Aku menoleh ke arah kamar perawatan. Di dalam sana ada Laras. Kakakku. Wanita yang selama bertahun-tahun mencariku. Wanita yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Dan sekarang, masalah baru kembali muncul. Aku memejamkan mata. Lalu menarik napas panjang. Tidak. Kali ini aku tidak akan lari. Aku tidak akan menangis lalu menyerah. Aku tidak akan mengalah seperti dulu. Saat itulah suara Laras terdengar dari belakang. Sari. Aku langsung masuk ke kamar. Laras sudah duduk di ranjang. Wajahnya masih pucat. Namun matanya tetap hangat. Kau harus istirahat. Kataku. Laras tersenyum. Ada apa? Aku mencoba menyembunyikan semuanya. Namun Laras mengenalku lebih cepat daripada yang kukira. Paman Joko? Tebaknya, aku langsung terdiam. Dan itu sudah menjadi jawaban. Laras menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Dadaku terasa semakin berat. Karena bahkan dalam kondisi seperti ini, kakakku masih memikirkan masalah keluarga. Kak. Aku janji akan menyelesaikan semuanya. Laras tersenyum. Lalu menggenggam tanganku. Sari. Iya. Warisan itu penting. Aku mengangguk. Tapi bukan itu yang paling penting. Aku mengernyit. Maksud kakak. Laras menatapku lama. Lalu berkata pelan. Jangan kehilangan dirimu hanya karena harta. Air mataku langsung menggenang. Karena kalimat itu terasa begitu dalam. Sangat dalam. Selama ini semua orang berebut uang. Berkelahi karena warisan. Mengkhianati keluarga demi kekayaan. Dan akibatnya, kami kehilangan puluhan tahun kebersamaan. Saat itulah pintu kamar diketuk. Seorang petugas masuk. Bu Sari. Iya? Kami menemukan sesuatu. Jantungku langsung berdebar. Apa? Petugas itu menyerahkan sebuah amplop.
Ada yang meninggalkan ini untuk ibu. Aku mengambil amplop itu perlahan. Tanganku mulai dingin. Karena di bagian depan tertulis namaku. Tulisan tangan itu juga sangat familiar. Aku langsung mengenalinya. Paman Joko. Aku segera membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada surat. Surat yang ditulis terburu-buru. Namun isi surat itu membuat seluruh tubuhku membeku. Sari, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Aku tahu aku tidak akan bisa lari selamanya. Aku juga tahu semua kesalahanku sudah terbongkar. Aku lelah, sangat lelah. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam ketakutan kehilangan semuanya. Dan ketakutan itu mengubahku menjadi orang yang tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Dokumen yang kalian cari tidak hilang. Aku menyimpannya di tempat yang aman. Petunjuknya ada di belakang surat ini. Maafkan aku jika bisa, Paman Joko. Air mataku perlahan jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku merasakan penyesalan yang tulus dari pria itu. Namun surat itu belum selesai. Di bagian belakang terdapat alamat sebuah tempat. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Tempat yang tidak pernah ku kenal. Dan menurut surat itu, dokumen asli warisan keluarga berada di sana. Pak Darto langsung menghubungi tim hukum. Mereka bergerak cepat. Beberapa jam kemudian, dokumen itu berhasil ditemukan. Lengkap, tidak rusak, dan sah. Saat kabar itu sampai kepada kami, aku langsung menangis lega, karena perjuangan Laras akhirnya tidak sia-sia. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Karena malam harinya, dokter kembali keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya terlihat serius, sangat serius. Dan saat ia berjalan mendekati kami, hatiku kembali dipenuhi ketakutan. Karena aku tahu, kali ini yang akan disampaikan bukan tentang warisan, bukan tentang perusahaan, bukan tentang uang, melainkan tentang seseorang yang baru saja kutemukan, dan sangat takut kehilangannya. Bu Sari, kata dokter pelan. Iya dok. Dokter menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia di sekelilingku seakan berhenti. Kami perlu berbicara tentang kondisi Laras. Akhirnya aku menemukan arti keluarga. Kami perlu berbicara tentang kondisi Laras. Kalimat dokter itu membuat seluruh tubuhku membeku. Aku berdiri di depan ruang perawatan dengan napas yang terasa berat. Sangat berat. Di sampingku ada Pak Darto. Ada Bu Marni. Ada Arif. Dan beberapa anggota keluarga yang baru ku kenal. Namun saat itu aku merasa sendirian. Karena satu-satunya hal yang kupikirkan hanyalah Laras. Kakakku. Orang yang baru kutemukan setelah puluhan tahun. Dokter mengajak kami ke ruang konsultasi. Aku duduk dengan tangan yang terus gemetar. Sementara dokter membuka berkas pemeriksaan terbaru. Wajahnya terlihat hati-hati. Seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Dan justru itu membuatku semakin takut. Bu Sari. Iya dok. Kondisi Laras cukup kritis. Air mataku langsung jatuh. Meski aku sudah menduga. Meski aku sudah menyiapkan diri. Tetap saja mendengarnya secara langsung terasa sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Kami akan melakukan semua yang kami bisa. Lanjut dokter. Tapi keluarga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Aku menunduk. Air mataku terus mengalir. Karena untuk kedua kalinya dalam hidup, aku takut kehilangan keluarga. Setelah dokter pergi, aku langsung masuk ke kamar Laras. Wanita itu sedang terbaring lemah. Namun ketika melihatku, dia tetap tersenyum. Senyum yang sama hangatnya seperti saat pertama kali kami bertemu. Sari. Aku duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya erat. Sangat erat. Kak. Kamu nangis lagi? Katanya pelan. Aku tertawa kecil di tengah tangis. Karena kakak bikin aku sedih. Laras tersenyum, lalu mengusap tanganku. Sari. Iya. Aku bahagia. Air mataku semakin deras. Karena aku tahu. Orang yang sedang berkata itu adalah orang yang paling berhak marah kepada hidup. Namun dia justru memilih bersyukur. Aku bahagia karena akhirnya menemukan kamu. Tangisku pecah. Karena aku merasakan hal yang sama. Sangat sama. Aku juga bahagia menemukan kakak. Beberapa saat kami hanya saling menggenggam tangan. Menikmati waktu yang tersisa. Menikmati kebersamaan yang terlambat datang. Namun tetap sangat berharga. Saat itulah Laras mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci samping tempat tidur. Lalu menyerahkannya kepadaku. Apa ini? Tanyaku.
Buka. Tanganku perlahan membuka kotak itu. Dan di dalamnya terdapat sebuah kalung. Kalung tua berbentuk bunga melati. Sangat sederhana. Namun terlihat dirawat dengan baik. Ini milik ibu, kata Laras. Air mataku langsung jatuh. Karena selama ini aku hampir tidak memiliki apapun yang tersisa dari orang tuaku. Sekarang milikmu. Aku memeluk kotak itu erat. Seolah sedang memeluk kenangan yang hilang. Beberapa hari kemudian, keadaan mulai berubah. Dokumen warisan resmi dikembalikan. Seluruh aset keluarga berhasil diamankan. Proses hukum terhadap penyalahgunaan perusahaan berjalan. Dan nama baik keluargaku dipulihkan. Paman Joko akhirnya menyerahkan diri. Ia mengakui semua kesalahannya. Dan untuk pertama kalinya, pria itu meminta maaf tanpa mencari alasan. Sementara Bu Marni juga berubah. Sangat berubah. Beliau beberapa kali datang ke rumah sakit. Membawakan makanan. Menemaniku. Dan setiap kali melihatku, matanya selalu dipenuhi penyesalan. Sari, katanya suatu hari. Iya Bu. Ibu tidak minta kamu melupakan semuanya. Aku diam. Tapi terima kasih karena sudah menjadi orang baik. Air mataku perlahan jatuh. Karena kalimat itu datang dari orang yang dulu paling sering melukaiku. Sedangkan Arif, dia benar-benar berubah. Namun perubahan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Suatu sore ia menemuiku di taman rumah sakit. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Katanya, aku tersenyum tipis. Namun tidak menjawab. Karena beberapa luka memang bisa dimaafkan. Tapi tidak selalu bisa diulang. Beberapa minggu kemudian, keajaiban kecil terjadi. Kondisi Laras mulai membaik. Perlahan. Tidak cepat. Namun cukup untuk membuat kami kembali berharap. Dokter menyebutnya respons yang sangat baik terhadap pengobatan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat masa depan. Masa depan yang tidak lagi dipenuhi ketakutan. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai membantu mengelola perusahaan keluarga. Namun aku tidak melupakan masa laluku. Aku tetap hidup sederhana. Tetap bekerja. Tetap menghargai setiap rupiah yang kuhasilkan. Karena aku tahu rasanya hidup susah. Aku tahu rasanya dihina. Aku tahu rasanya dianggap tidak berharga. Dan justru pengalaman itulah yang membuatku kuat. Suatu sore aku berdiri di halaman rumah baru. Rumah yang kubangun bukan dengan kemarahan. Bukan dengan balas dendam. Melainkan dengan harapan. Di sampingku ada Laras yang sudah jauh lebih sehat. Ia tersenyum sambil menatap langit. Akhirnya kita punya rumah. Katanya. Aku mengangguk. Sambil menggenggam kalung peninggalan ibu yang kini selalu kupakai. Iya Kak. Akhirnya kita punya keluarga. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku benar-benar damai. Aku pernah dihina karena menyalakan AC. Aku pernah dianggap menumpang di rumah yang ikut kubangun. Aku pernah dikhianati suami yang sangat kucintai. Namun pada akhirnya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Aku menemukan harga diriku. Aku menemukan keluargaku. Dan aku menemukan keberanian untuk tidak lagi mengalah. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan memaafkan Bu Marni dan Arif? Menurut kalian, apakah Sari terlalu sabar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga kalian. Terima kasih sudah menemani kisah Sari sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama Air Mata Menantu.